di Singapura ya Miss ya. Terus saya kan memperbarui paspor Miss. Nah saya waktu berangkat ke Singapura sama orang PT itu bikin umur saya itu 90 tahunnya itu 93 Miss. Sebenarnya tahun aslinya saya kan 94. Terus? Nah ketika saya memperbarui paspor kemarin ini Miss, Embasi Singapura menanyakan, Mbak, ini tahunmu yang asli berapa? Nah, saya konfirmasi dong Miss ke agent ya. Terus kata si agentnya bilang saja 93 gitu. Nah, otomatis saya bilang 93 Miss. Tapi dari embasinya meminta saya mengirimkan akte sama ijazah gitu Miss kan ya. Membikin ijazah atau akte salah satu, bukan dua-duanya. Iya Miss. Terus kan saya nggak berani kirim karena data asing saya kan 9. Nggak masalah. Kamu tanya PT-mu yang dulu yang buatin itu nak, boleh. PT-nya udah tutup Miss, udah nggak ada gitu loh Miss. Duh, terus? Nah makanya itu Miss nggak bisa minta tolong ke mana-mana kayak gitu, cuma bisa minta tolongnya sama agent, tapi agentnya saya yang di Singapura responnya itu lambat nih, dicat, diminta solusi pun nggak balas gitu loh Miss. Nah terus dari embassy itu mencari informasi ke imigrasi yang ada di Indonesia ya Miss, dan mereka mengirimkan data saya yang asli yang tahunnya 1994 Miss. Itu loh Miss, di paspor saya itu ada 2 tahunnya Miss. Jadi yang depan itu memang betul tahun 1994, tapi di lampiran kedua itu Miss kayak distempel kayak gitu loh Miss. Terus tulisannya itu data sebenarnya 1993. Tapi embasi nggak menerima, dia memutuskan membuat paspor saya 1994. Gitu Miss. Maksudnya? Terus masalahnya di sini kan kalau paspor saya diganti 94 kan memang sudah itu benar data saya ya Miss. Tapi kan izin kerja saya itu tahunnya 93 gitu loh Miss. Wah itu yang saya nggak tahu ya tujuan dari embassy kenapa mencari kebenaran. Padahal kan kalau kesalahan kan bukan kesalahan dari kalian, itu kesalahan dari sistem yang ada. Ini special case buat saya sebentar. Ini saya pernah debat gara-gara ini. Pemerintah itu ingin memberikan itu tapi mateni rezekine TKW kok. Kayak gitu lek sama meneno apa gak pemalsuan data itu? Di Hongkong ditangkap itu. Iya makanya ini saya lagi proses nih, jadi nunggu paspor saya jadi, terus kata majikan saya ya udah nanti kalau paspornya dihadapin aja Nduk, kamu update ke aku ya Nduk ya. Oke, terus kita laporan ke MUM gitu loh Miss. Ya masalahnya saya kayak nggak terima gitu loh Miss. Saya kan telepon ke PL, terus PL saya bilang gini loh Pak, kan samanya sih membikinkan saya paspor, kenapa paspor saya harus dikasih stempel seperti itu Pak? Terus saya sekarang dituduh kayak pemalsuan data Pak, resikonya di saya. Terus saya nggak bisa, misalnya kalau saya nggak bisa kerja gimana Pak? Gitu, saya di sini niat kerja loh, saya begitu Miss. Nduk, kamu follow Miss Yuni ada. Aku ingin tahu nih kasus ini. Ini pemerintah Indonesia maunya seperti apa? Orang mana kamu? Iya, saya orang Jawa Timur Miss. Orang mana? Diubah KBRI Singapura. Iya kan, saya sudah bilang Miss, dia bilang kan, dia tanyanya tahun berapa, kan saya mengikuti peraturan awal karena saya berangkat ke sini kan 1993. Udah nggak apa-apa sayang, ini tak pegang ini. Kamu tulis kronologinya. Terus kronologinya Nduk. Tak kirim di pemerintah. Aku minta data-data asing asli ya. Tulisan Miss Yuni, nama saya Siti, saya bekerja di Singapura gini. Data saya diubah oleh PT, kenapa dampaknya ke saya. Jadi kamu tulis kronologi awalnya. Saya laporan ke pemerintah ini biar menjadi atensi oleh KP2MI. Oke. Saya takutnya blacklist nih. Kalau di blacklist gimana? Saya kerja 5 tahun di sini nggak ngapa-ngapain. Terus bukan kesalahan saya, tapi kok imbasnya ke saya gitu loh Miss. Ngerti. Katanya kalau kayak gitu nanti di blacklist gitu. Ngerti saya. Ya udah kamu ikutin aja itu alurnya. Nanti kamu ngomong sama saya.
Ya, Oke, ceritakan ya. terima kasih ya Miss. Oke, siap. Oke, terima kasih. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hampir pernah terjadi di KJRI Hong Kong ini. Akhirnya KJRI Hong Kong tetap meloloskan yang sesuai dengan paspor, karena jangan macam-macam loh. Kalau di Hong Kong langsung pemalsuan data. Jadi merubah apapun yang ada di dalam paspor dan tidak sama dengan KTP Hong Kong. Ini kita berbicara dengan Hong Kong ya. Tadi kan Singapura. Itu sangat tidak boleh. Itu nantang maut itu namanya ya, teman-teman ya. Jadi ini saya mengingatkan buat teman-teman semuanya bahwa apa yang terjadi itu berhati-hati ke depannya, karena tidak ada siapapun yang bisa menolong kamu kecuali dirimu sendiri. Dan teman-teman, ini kan udah malam banget nih. Jam berapa sih sekarang? Jam 9.30. Saya selesai ini jam 8.30, sorry. Saya mau pulang dulu karena suami saya udah telepon terus. Dan kita akan bertemu lagi besok tentunya di acara yang sama, full walaupun minggu. Dan kalian yang penasaran pingin lihat sesuatu dari saya, kita tunggu besok ketemu ya teman-teman. Atau datang langsung ke kantor, sungguh menyenangkan sekali. Saya secara pribadi ingin mengingatkan kalian semua, jaga diri kalian anak rantau, karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai terjebak utang piutang, jangan sampai terjebak oleh manisnya kata-kata orang. Dan buat kalian yang saat ini ada di Indonesia dan sedang berhubungan baik dengan calo, agent pernikahan, pesanan, hati-hati. Tidak ada CEO yang akan berpesan pada calo pernikahan. Nggak ada orang lain. Miss, aku baru gabung kok udah kukut di mulai tadi rek. Kok iso itu loh. Jadi semangat terus anak rantau, lakukan yang terbaik versi kalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, I love you, dan sampai ketemu lagi besok. Bye. Keren ya, kalian keren ya. Wes. Capek rek. Bye. Mau nemenin saya enggak? Yang mau beli tiket besok ya? Tak pesen spesial buat kalian. Gak wes. Baru masa Miss mau no. Musik Miss, musik aja ya. Ojo nuntut yang aneh-aneh loh. Engko lek semarang tak kayak musik wae nuntut sembarang-barang tak kaplok kan kok. Ya? Ngerti? Kok sampai nuntut sembarang-barang tak suampluin kok. Iya kan? Saya tak kalau musik dikit.